Baku tembak meletus di Rafah, Gaza Selatan, Palestina setelah tank Israel dilaporkan menewaskan 2 warga Palestina. Kebakaran hutan yang dipicu angin merebak di Gunung Otay, California, Amerika Serikat yang berbatasan dengan Meksiko. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dengan beragam informasi dari mancanegara. Malam ini bersama saya, Tengku Fajri, dan inilah Dunia Dalam Berita selengkapnya. Kami awal informasi menit utama Dunia Dalam Berita dengan baku tembak di Rafah, Gaza, Palestina. Kebakaran hutan yang dipicu angin merebak di Gunung Otay, California, Amerika Serikat, dan pemusnahan 30 ton narkotika di Suriah. Baku tembak meletus di Rafah, Gaza Selatan, Palestina setelah tank Israel menewaskan 2 warga Palestina. Pertahanan sipil Gaza melaporkan 1 tank Israel menewaskan 2 warga Palestina di sebelah barat Rafah. Baku tembak terjadi di jalan tanah yang panjang dekat truk bantuan yang mogok sebelumnya dan orang-orang terlihat berusaha mengganti salah satu bannya. Baku tembak yang terekam dalam siaran langsung oleh televisi Reuters berlangsung setidaknya 10 menit. Sementara itu ratusan truk bantuan berisi makanan, obat-obatan, dan pakaian memasuki jalur Gaza pada hari kelima perjanjian gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas. Sejak gencatan senjata dimulai pada Minggu 19 Januari, truk bantuan yang membawa barang dan bahan bakar terus mengalir ke Gaza sehingga menurunkan harga makanan dan bahan bakar. Berbagai jenis pangan dan komoditas kini tersedia di pasar lokal. Warga Gaza mengadakan sholat Jumat pertama sejak gencatan senjata. Sholat Jumat diadakan di Masjid Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang rusak berat di Khan Yunis, Gaza Selatan. Perjanjian gencatan senjata di Gaza meliputi fase gencatan senjata awal selama 6 minggu dan mencakup penarikan bertahan pasukan Israel dari jalur Gaza dan pembebasan sandera yang disandera oleh pejuang Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel. Kelompok pejuang Lebanon Hizbullah memperingatkan Israel agar tidak menunda penarikan mundur dari Lebanon. Hizbullah menuntut kepatuhan penuh Israel terhadap perjanjian gencatan senjata karena batas waktu 60 hari Israel untuk menarik diri dari wilayah Lebanon hampir berakhir. Menanggapi laporan bahwa Israel mungkin berupaya memperluas kehadirannya di Lebanon, Hizbullah juga mendesak pemerintah Lebanon untuk menekan para sponsor perjanjian tersebut untuk memastikan tenggat waktu dipenuhi. Hizbullah menyerukan pemantauan ketat terhadap tahap akhir penarikan mundur pasukan Israel, pengerahan penuh tentara Lebanon, dan pemulangan cepat warga yang mengungsi. Pendukung pemerintah Venezuela turun ke jalan di ibu kota negeri itu, Caracas, untuk memperingati 67 tahun jatuhnya diktator militer Marcos Pérez Jiménez dan untuk menunjukkan dukungan terhadap Presiden Nicolas Maduro yang baru saja dilantik kembali. Dalam pidatonya, Presiden Maduro meyakinkan bahwa Venezuela telah membuat dirinya dihormati di hadapan dunia dan menetapkan masa damai bagi negaranya. Aksi ini digelar ketika Angkatan Bersenjata Nasional Venezuela menggelar latihan militer. Kebakaran hutan yang terjadi dengan cepat melanda Gunung Otay, California Utara, perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko, ketika pihak berwenang memadamkan api di tengah kondisi cuaca yang berangin kencang. Kobaran api yang mencapai 140 hektar dalam waktu 90 menit telah tersebar menjadi sekitar 566 hektar. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di darat, sementara tanker udara dan helikopter dengan bom air juga dikerahkan.
Sementara itu, sebagian sungai Hudson di New York, Amerika Serikat berubah menjadi es akibat cuaca beku yang melanda wilayah tersebut. Permukaan beku terbelah menjadi balok-balok es dengan pemandangan kota terlihat di latar belakang sungai. Badan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan akan adanya angin dingin di wilayah timur Amerika Serikat dengan suhu udara minus 20 derajat Celcius. Polisi Spanyol menarik kapal selam yang dicurigai menyelundupkan narkoba di lepas pantai Galicia. Polisi menerima telepon pada Rabu dari kapal nelayan yang menemukan kapal setengah tenggelam di pintu masuk muara Camarinas, Murcia. Kapal nelayan mulai menarik kapal selam narkotika itu ke pelabuhan ketika kapal tersebut pecah menjadi dua bagian dengan butiran tenggelam karena bobotnya yang lebih berat. Pada Kamis waktu setempat, pihak berwenang Spanyol melanjutkan penarikan kapal selam itu dengan derek. Sementara itu, Departemen Pengendalian Narkotika Kementerian Dalam Negeri Suriah memusnahkan sekitar 30 ton narkotika yang ditemukan di pabrik milik divisi keempat bekas tentara Suriah. Pejabat Suriah Osaman Al-Damen mengatakan obat-obatan tersebut termasuk Captagon, mentah dan siap pakai, serta sabu. Pabrik narkotika itu dimiliki oleh divisi keempat bekas tentara Suriah yang dipimpin oleh Mahir al-Assad, saudara laki-laki Presiden terguling Suriah Bashar al-Assad. Captagon telah bertahun-tahun diproduksi secara massal di Suriah dan dikirim melalui Yordania dalam perjalanan ke negara-negara Teluk. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pejuang Palestina Hamas menyerahkan 4 nama sandera Israel yang akan dibebaskan pada gelombang kedua hari Sabtu. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Kelompok pejuang Palestina Hamas akan menyerahkan nama 4 sandera Israel yang akan dibebaskan pada gelombang kedua berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu tenda-tenda didirikan di kota Gaza sebagai persiapan kepulangan warga Palestina. Kelompok pejuang Palestina Hamas pada Jumat waktu setempat akan memberikan kepada mediator nama 4 sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu waktu setempat. Kabar itu dilaporkan Surat Kabar Palestina Al-Quds mengutip Ketua Hamas di wilayah pendudukan tepi barat Palestina, Zahir Jabarin. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel dan Hamas akan memulai negosiasi perjanjian tahap kedua pada hari ke-16 setelah dimulainya putaran gencatan senjata. Pada hari Rabu, delegasi keamanan Israel tiba di Kairo, Mesir untuk melanjutkan negosiasi mengenai implementasi perjanjian gencatan senjata tahap kedua. Delegasi Israel termasuk pejabat dari Badan Intelijen Israel Mossad dan Badan Keamanan Shin Bet. Diskusi terfokus pada pelaksanaan tahap 2, perjanjian gencatan senjata termasuk pembebasan sandera lebih lanjut dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di sisi Palestina untuk memungkinkan lewatnya warga Palestina yang terluka. Sementara itu, rekaman drone menunjukkan warga Palestina di kota Gaza menyiapkan tenda perkemahan untuk keluarga pengungsi sebelum mereka kembali ke daerah asalnya sesuai dengan garis waktu kesepakatan gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hamas. Di lapangan terbuka yang dikelilingi gedung-gedung yang hancur, deretan tenda disiapkan untuk menerima keluarga Palestina yang berencana kembali ke Gaza Utara pada Sabtu 25 Januari ketika pejuang Palestina Hamas akan membebaskan sandera gelombang kedua dengan imbalan kembalinya puluhan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel. Rekaman drone juga menunjukkan masjid-masjid di Gaza yang tadinya ramai kini menjadi reruntuhan akibat serangan Israel. Data Palestina menunjukkan serangan Israel telah menyebabkan kehancuran sedikitnya 823 masjid dan 3 gereja.
Lebih dari 200 fasilitas pemerintah serta 136 sekolah dan universitas. Kini perhatian mulai beralih ke pembangunan kembali daerah kantong pantai Palestina yang telah dihancurkan oleh militer Israel. Laporan PBB menyebut membangun kembali rumah-rumah di Gaza yang hancur akan memakan waktu setidaknya hingga tahun 2040, tetapi bisa memakan waktu beberapa dekade. Kilang minyak di Ryazan, Rusia terbakar akibat serangan udara. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap bertemu secepatnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina. Video amatir saksi mata memperlihatkan orang-orang berlarian dari kilang minyak yang terbakar di wilayah Ryazan, Rusia hari ini menyusul laporan adanya serangan udara di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov mengatakan kru darurat sedang menangani dampak serangan udara pada Jumat pagi di kota utama. Ia juga mengungkapkan bahwa unit pertahanan udara Rusia telah menghancurkan drone di wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia telah menguasai satu lagi pemukiman desa Solone di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Sistem pertahanan udara Rusia telah mencegat 29 kendaraan tak berawak Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia telah menyerang bandara militer Ukraina serta fasilitas energi gas yang mendukung produksi perusahaan industri militer. Tentara Ukraina kehilangan lebih dari 270 tentara, 2 tank, 7 kendaraan bersenjata dan persenjataan lainnya di Kursk, Rusia. Pasukan Rusia menghancurkan sejumlah besar artileri, tank, dan kendaraan lapis baja Ukraina, serta beberapa stasiun pangkalan, peperangan elektronik, dan depot amunisi tentara Ukraina di wilayah Kharkiv, Donetsk, Luhansk, dan Zaporizhia. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukannya terlibat dalam 82 pertempuran di garis depan. Pertempuran masih berlangsung di Kupiansk dan Pokrovsk. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia siap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sesegera mungkin untuk mengakhiri perang Ukraina yang disebutnya konyol. Pernyataan itu dilontarkan Trump di Gedung Putih Washington DC. Sebelumnya, Trump mengatakan keinginannya untuk berupaya mengurangi senjata nuklir. Trump juga mengungkapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memberitahunya bahwa ia siap untuk membuat kesepakatan mengakhiri perang. Dalam 5 hari menjabat kembali di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani instruksi presiden terbanyak dalam sejarah. Apa saja dan bagaimana dampaknya? Kita telah terhubung dengan jurnalis Voice of America, VOA, Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virgi, selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Fajri. Baik, Virgi, apa saja instruksi Presiden yang telah ditandatangani? Ya, sudah pelantikannya Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menandatangani 26 executive order atau instruksi presiden terbanyak dalam sejarah Presiden Amerika Serikat, dan total hingga hari ini sudah ada sedikitnya 28 impres yang ia tandatangani. Fokus dari impres Trump ini isunya antara lain imigrasi, perekonomian, lingkungan hidup, isu gender, dan semuanya merupakan janji ketika ia berkampanye. 6 dari impres Trump berfokus pada isu imigrasi, termasuk deklarasi darurat perbatasan nasional, serta Trump juga menekan keinginannya untuk memasukkan militer untuk menghadang imigrasi ilegal dan juga memerangi geng transnasional, juga perdagangan narkoba, selain juga mendeportasi massal para migran yang tidak berdokumen. Selain itu, Trump juga menandatangani impres terkait pengampunan atau keringanan hukuman bagi hampir semua orang yang dihukum dalam serangan di gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 lalu. Ada juga upayanya untuk menghentikan larangan TikTok dan juga menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Trump juga membatalkan 78 impres yang diloloskan pada masa pemerintahan Joe Biden, termasuk upaya untuk mengekang emisi gas rumah kaca, melindungi wilayah federal dari pengeboran minyak, dan juga mengurangi harga obat resep yang ada di Amerika Serikat. Fajri. 28 impres yang telah ditandatangani, bagaimana instruksi Presiden Trump ini mempengaruhi isu-isu tersebut? Ya,
Inpres ini adalah sebuah pernyataan yang ditandatangani Presiden terkait bagaimana pemerintahannya menginginkan sebuah isu dilakukan. Ini biasanya bisa berupa instruksi jelas apa saja yang diinginkan Presiden, atau bisa juga berupa permintaan laporan misalnya. Ada yang bisa dijalankan langsung seperti misalnya penaikan bendera di hari pelantikan, lalu penetapan hari libur, juga pemberian pengampunan seperti yang dilakukan Trump kepada ratusan pelaku serangan di gedung Capitol pada 6 Januari 2021, di mana setelah disahkan mereka langsung bebas dari penjara. Tapi ada juga yang akan dibanding atau ditantang oleh beragam lembaga pemerintahan lain. Misalnya Inpres Trump terkait pencabutan hak kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Amerika, yang saat ini itu diblok oleh seorang hakim federal, dan sedikitnya ada 5 tuntutan hukum yang sudah diajukan oleh 22 negara bagian. Namun Inpres atau instruksi presiden ini kerap jadi sebuah postur politik seorang presiden untuk memenuhi janji kampanye mereka. Dalam sejarah Amerika sebenarnya pada hari pertama bekerja atau seusai pelantikan hanya sedikit yang menandatangani Inpres secara langsung. Pada masa pertama Trump itu menjabat, ia hanya tandatangani 1 Inpres pada hari pertama, meski nantinya dia totalnya jadi 220 ya. Sementara mantan Presiden Joe Biden ini menandatangani 9 Inpres pada hari pelantikannya. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada hari pelantikannya Trump ini memecahkan rekor untuk menandatangani 26 Inpres setelah ia diambil sumpahnya. Fajri. Baik, Virginia, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan. Saudara, Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008. Kenaikan suku bunga tersebut membuat mata uang Jepang yen terguncang. Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin yang merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun 17 tahun terakhir. Bank Sentral Jepang juga merevisi perkiraan inflasi, menggarisbawahi keyakinannya bahwa kenaikan upah akan menjaga inflasi tetap stabil di sekitar target 2%. Keputusan tersebut menandai kenaikan suku bunga pertama sejak Juli tahun lalu dan terjadi beberapa hari setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemungkinan akan membuat para pembuat kebijakan global tetap waspada terhadap potensi dampak dari ancaman tarif yang lebih tinggi. Gubernur Bank Sentral Jepang, Kazuo Uda, mengatakan pada konferensi pers di Tokyo bahwa melemahnya mata uang Jepang yen terus memberikan tekanan pada harga impor, sementara kenaikan upah menjadi semakin melekat dan meluas di kalangan perusahaan. Setelah mengambil alih kepemimpinan pada April 2023, Ueda membatalkan program stimulus radikal pendahulunya pada Maret tahun lalu dan menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,25% pada bulan Juli. Pengambil kebijakan telah berulang kali mengatakan Bank Sentral akan terus menaikkan suku bunga. Juga Jepang membuat kemajuan dalam mencapai siklus ketika kenaikan inflasi akan meningkatkan upah dan meningkatkan konsumsi sehingga memungkinkan perusahaan untuk terus membebankan biaya yang lebih tinggi. Sementara itu mata uang Jepang yen terguncang setelah Bank Sentral menaikkan suku bunga. Nilai tukar yen berakhir pada 156 per dolar Amerika Serikat. Fokus sekarang beralih kepada pasca pertemuan Gubernur Bank Sentral Kazuo Ueda pada hari ini untuk mendapatkan petunjuk mengenai kecepatan dan waktu kenaikan suku bunga lebih lanjut. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Manchester United mengalahkan Glasgow Rangers 2-1 di laga lanjutan Liga Eropa. Saat lagi. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Informasi dari lapangan hijau dari laga lanjutan Liga Eropa, Manchester United atau MU mengalahkan Rangers 2-1. Sementara itu penyerang asal Prancis Kolo Muani resmi bergabung Juventus dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman hingga akhir musim. Here we go then.
Bertanding di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Kamis malam waktu setempat, tuan rumah Manchester United langsung tancap gas menyerang sejak awal babak pertama. Meski mendominasi penguasaan bola, Setan Merah tidak mampu mencetak gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, MU unggul terlebih dahulu di menit 52 lewat gol bunuh diri kiper Rangers, Jack Butland. Berawal dari tendangan sudut Christian Eriksen, Butland berupaya menepis bola umpan sepak pojok, namun malah berbalik masuk gawang. Masuknya Cyril Dessers membawa angin segar untuk Rangers. Penyerang asal Nigeria itu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1, menerima asis James Tavernier di menit 88. Gol penentu kemenangan MU dicetak Bruno Fernandes di menit-menit akhir babak kedua setelah menerima umpan Lisandro Martinez. Dengan kemenangan ini, MU berada di posisi 4 klasemen Liga Eropa dengan 15 poin dari 7 pertandingan, sedangkan Rangers di posisi 13 dengan 11 poin. Dari bursa transfer musim dingin, penyerang klub Paris Saint-Germain PSG, Kolo Muani, resmi bergabung ke klub A Italia Juventus dengan status pinjaman hingga akhir musim. Juventus menyatakan pada Kamis, nilai kesepakatan peminjaman Muani 1 juta euro atau sekitar 16,9 miliar rupiah plus jumlah tambahan hingga 2,6 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah. Kolo Muani tidak lagi disukai di PSG dan kesulitan menembus skuad utama Luis Enrique. Ia hanya 2 kali menjadi starter di Liga musim ini meski mengawali musim dengan 2 gol dalam 3 laga pertama. Meski demikian, Kolo Muani menjadi pemain reguler di timnas Prancis asuhan Didier Deschamps. Dari turnamen tenis Grand Slam Australia terbuka, petenis Serbia Novak Djokovic terpaksa mundur akibat cedera setelah kalah dalam set pertama melawan petenis Jerman Alexander Zverev hari ini. Mundurnya Djokovic membuat petenis unggulan kedua tersebut melaju ke final dan akan melawan juara bertahan Jannik Sinner. Sinner melaju ke final usai mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Ben Shelton. Kita ke sorotan lainnya, pilot Italia Dario Costa menerbangkan pesawatnya melintasi jalur ski Sterif yang terkenal di Austria. Costa beraksi di salah satu jalur ski menuruni bukit paling menantang di dunia. Pilot Italia Dario Costa sekali lagi memaksakan diri hingga batasnya setelah menyelesaikan penerbangan berani menuruni lereng jalur ski Sterif di Austria. Costa mencapai kecepatan tertinggi 350 km per jam dengan pesawatnya saat ia melintasi salah satu jalur ski menuruni bukit paling menantang di dunia. Sterif memiliki panjang lebih dari 3.000 meter dan memiliki penurunan ketinggian 860 meter dari gerbang awal dan kemiringan maksimum 85%. Costa, seorang pilot Red Bull Air Race, terbang dengan pesawat Zivco H540 menghadapi tantangan yang sulit karena salju. Sementara itu, pemain ski asal Amerika Serikat Darren Ralls mendapatkan pemandangan terbaik dari aksi pertama di dunia ini. Terbang menuruni lereng dengan papan skinya, sementara Costa menderu-deru di atas kepala. Ralls adalah salah satu pebalap ski tersukses dalam sejarah ski Amerika Serikat setelah memenangkan 12 balapan Piala Dunia dalam karirnya. Dan saudara, untuk mempermudah Anda beraktivitas, berikut ini kami tampilkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara yang akan berlaku mulai esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.